Jadi untuk membantu pemahaman bapak-bapak atau ibu-ibu. Karena wujud dari ilmu itu tulisan. Wujud dari ilmu itu adalah artefak. Artefaknya salah satunya adalah, baik, sekarang saya tunjukkan diskusi tentang ini. Judulnya Educational Data Mining and Learning Analytics for 21st Century Higher Education, Review and Synthesis. Di sini sangat enak bapak-bapak ibu. Penelitian-penelitian tentang AI, pemanfaatan AI, saat ini education sangat ini lihat di situ. Domainnya satu, data mining, educational of higher data mining, sama online review. Dan saya baca cepat aja, nanti tugas bapak-bapak adalah itu. Ternyata AI untuk educational data mining itu ada 4 domain bapak-bapak ibu. Lihat di sini. Untuk performance, assessment monitoring, untuk learning material, course, dan macam-macam. Untuk collaborative learning, untuk self-learning, untuk modeling of learning behavior, drop-off retention, dan macam-macam. Ada 4 domain, computer supported predictive analytics, computer supported behavior analytics, computer supported visual analytics, and supported learning analytics. Lihat di situ 4 domain itu. Nanti bapak-bapak kalau kepingin tertarik di sini, di zoom in saja bagian ini. Ini ada bagian apa saja? Siapa saja penelitinya? Nah, collaborative learning, siapa aja? Sini ini peneliti-penelitinya. Ini paper-papernya. Habis itu social network analysis, ini paper-papernya. Terus computer analysis, paper-papernya ini semuanya. Nah, bapak-bapak silakan pilih di sini. Ini referensi kita. Terus data tekniknya, metodologi untuk penelitiannya dari 4 domain tadi, itu di tabel kedua. Ada classification, ada clustering, ada visual data mining, ada statistik, ada association, ada regression, ada sequential, ada mining. Itu fokusnya dipilih salah satu saja. Tapi banyak penerapan AI, metode classification itu menempati 26,25%. Yang paling rendah yang dipakai adalah destination estimation, itu 1%. Nah, ini penjelasan detailnya. Kenapa itu dipakai? Bapak-bapak. Dan ini penjelasannya, grafiknya, tekniknya. Ada visual data mining. Dan ini untuk 4 domain tadi. Conclusion nggak gitu? Baik. Selamat membaca kalau kayak gitu, Bapak. Ada tanyakan sebelum saya terus Bapak-bapak untuk minggu depan, tolong pilih Bapak-bapak dari domain itu. Kira-kira referensi untuk tugas besar Bapak-bapak itu yang mana? Terus kenapa? Itu bahan diskusi kita. Baik, di situ tugasnya dan motivasi saya satu. Saya kasih literasi itu satu, supaya materi ini satu payung, 2, 3 pulau terlewati. Salah satunya adalah tugas besar Bapak mata kuliah ini selesai, punya bahan untuk disertasi, Pak. Disertasi atau apa? Tesis ya, gitu ya. Oke, katanya kan tugasnya udah nyampe, apa tuh paper yang saya kirim udah keterima ya di WA ya. Baik, Pak Doni, tugas untuk minggu depan kita apa?
Pak, kalau di saya mah suaranya putus-putus, Pak. Dari tadi saya menyimak, yang terdengar hanya tugas besar. Nah, kemudian hilang lagi, kemudian baca paper itu, kemudian hilang lagi bahasa suaranya. Jadi agak kurang jelas terkait tugas besarnya apa, Pak. Oh gitu ya. Yang lain juga suara saya putus-putus ya, Bu Rani. Iya, di saya juga putus-putus, Pak. Betul. Cuma tadi memang Oh, menyimak dari 4 domain tadi itu untuk tugas besar gitu. Ada sedikit-sedikit. oh, saya di kamar sebabnya ya. Oke, sebentar ya Bapak-Bapak. Sebentar ya, saya ulangi lagi ya. Ya, memang ada kendala di saya nih berarti. Oke, sebentar ya, saya download code ya Bapak. Ya, saya pilih. Oke, coba ya. Saya coba taruh endingnya. Baik, suara saya terdengar dengan jelas Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jelas, Pak, kalau sekarang. Oke, saya ulangi lagi ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tugas saat ini sebenarnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kamu dosen itu ini satu untuk diskusi. Tapi supaya punya bahan diskusi, itu bahan sebelumnya sudah saya kasih. Nah, kemungkinan Bapak-Bapak kesulitan dapat materi. Saya kasih materi yang ada di WA Group. Itu ada satu, dan itu tipenya literatur review. Jadi penelitian-penelitian yang sudah diulas oleh ahlinya. Dan itu levelnya Q1. Dan yang kedua yang bahasa Indonesia itu tujuannya supaya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau susah membaca terminologi Inggris, supaya terbantukan. Tapi yang bahasa Indonesia, saya sarankan bukan untuk dijadikan rujukan. Karena terjemahannya juga banyak yang meleset. Oke, Bapak. Nah, ini motivasi saya, kuliah ini adalah satu. Tugas besarnya itu supaya menjadi satu gayung, 2 pulau terlewati. Mata kuliah ini jadi bermanfaat, dan mata kuliah ini juga bermanfaat kalau Bapak-Bapak bisa ngambil tema tesis. Oke, itu motivasinya. Ada tanyakan sebelum kita bahas? Nggak ada. Oke. Oke, langsung nanya saja kalau Bapak-Bapak itu supaya bacanya gampang. Ini hasil pencarian saya. Paper ini paling bagus untuk penerapan AI pendidikan. Sebetulnya Educational Data Mining and Learning Analytics for 21st Century Higher Education. Dan ini tipenya paper ini adalah review sama sintesis. Artinya dia mereview penelitian-penelitian semua penelitian. Oke, ada tanyakan dari sini sebelum? Kalau nggak ada, ini adalah Q1. Sudah tahu ya, Q1, Q2, Q3 ya. Telematic and informatic itu Q1. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hasil dari penelitian ini itu menghasilkan 4 domain penelitian besar dalamnya pendidikan. Yang pertama, computer supported predictive analytics. Kata kuncinya adalah penerapan support komputer untuk predictive analytics. Predictive analytics untuk apa saja?
Nah, ada 2 cabang di sini. Student performance, assessment, monitoring, and others. Bisa di zoom in. Apa saja yang dianalitiknya? Bisa assessment skill, bisa grade, bisa inquiry, bisa efisiensi, bisa defisiensi, bisa metakognitif, dan macam-macam. Terus untuk computer supported predictive ini juga ada 2 cabang besar. 3 cabang besar ya, bukan 2 cabang besar. Yang pertama yang ini ya. Nih. Student learning performance. Yang kedua, drop out and retention. Yang menyebabkan pembahasan drop out and retention, itu penyebabnya ada yang motivation, ada yang certification, ada yang reflection and awareness. Kira-kira Bapak kepingnya yang mana? Nah, yang ketiga, itu learning material evaluation. Itu kemarin di paper yang rujukan pertama, yang paper saya, ini adalah learning module. Bisa apa aja, post, konten, dan bahan ajar yang lain-lainnya. Ini apa yang diteliti? Support learning, decision, planning, dan macam-macam. Cara bacanya semacam itu. Ada yang tanyakan cara bacanya? Kalau nggak ada, saya anggap ngerti. Untuk computer supported behavior analytical, yang ini, yang sebelah sini. Nah, yang ini. Itu ada cabangnya modeling of learning behavior atau kebiasaan belajar. Terus, buletan yang ke sebelah kanan sini. Ini collaborative learning. Apa aja collaborative learning? Bisa student actor, collaboration task, communication, student performance, modeling kooperatif, dan macam-macam. Jadi ada berapa domain besar di situ Pak Asep Doni? Penelitian. Ada 4 domain besar Pak. Ada 4 domain besar. Nah, cara baca berikutnya, ini yang paling tinggi itu CSPA. Ada berapa persen di sini Bapak? Ada 63,25%. Banyak berapa artikel? 253 artikel. Yang paling kecil itu CSVA. Berapa artikel? 8 artikel. Jadi terserah Bapak-Bapak mau pilih domain yang mana. Nah, terus sekarang saya zoom. Dari sini ada tanyakan Bapak-Bapak? Oh, nggak ada. Nah, ini CSCL yang tadi kotak pertama. Ini ya. Siapa aja penelitinya? Nah, ini. Tinggal diklik aja, nanti referensi di bawahnya muncul. Bapak-Bapak kepentingan kemana? Collaborative learning. Itu banyak sekali penelitian. SPA itu juga 63%. Ini zoom in ya. Ini bagian learning material. Kalau ini bagian learning evaluation macam. Dari sini ada tanyakan bahwa Bapak Ibu-Ibu. Ini penjelasan detailnya. Network analisis dan macam-macam. Baik. Kalau tadi itu domain penelitiannya. Nah, sekarang metodologinya. Kalau metodologi itu, tesis itu beberapa ya Bapak-Bapak. Bab 3. Atau cara menerapkan. Nah, dari 4 domain penelitian tadi, DL tadi, kira-kira metodologinya apa yang paling besar? Ternyata metodologi yang paling besar, classification. Sebanyak berapa kali? 26%. Boleh nggak metodologi ini kita campur? Boleh. Tapi harus tahu cara metodologinya itu. Metodologi masa tumis dengan SWOT itu hampir mirip, tapi spesifikasinya beda. Jadi gambar saya kayak gitu. Ada clustering dan macam-macam. Nah, tugas Bapak dan Ibu, tolong kerjakan tugas besarnya
metode AI yang dipakai itu termasuk penelitian yang mana, terus metode yang dipakai mau metode apa, itu yang pertama. Oke, tolong diulangi lagi siapa ya? Pak Anjar. Tugas pertama apa tadi Pak Anjar? Pak Anjar, terdengar suara saya? Purani, tugas pertama apa tadi Purani? Kenapa, Pak? Tugas pertama tadi apa ya kira-kira? Tugasnya memilih domain apa untuk dibahas untuk tugas besar, Pak. Ya. Apa salah? Memilih dari sama metodologinya. Ya. Ya. Oke, coba sekarang supaya komunikasi. Pak Asep Doni, tugas minggu depan apa yang pertama Pak Asep Doni? Metode AI itu termasuk penelitian yang mana? Nah, itu yang terdengar sama saya, Pak. Oke, Pak Suratno? Iya, Pak. Tugas pertama apa tadi? Memilih tema dari 4 domain yang tadi, Pak, yang ada di depan, terus kemudian metodologinya. Nah, nanti tentuin juga metodologi yang pilih itu metode AI itu di apa namanya metodologinya yang mana gitu Pak, metodenya baik classification atau clustering dan sebagainya gitu Pak. Jadi yang pertama milih modulnya dulu Pak, domain modulnya dulu Pak, yang 4 tadi. Ya, itu Pak. Oke, coba Pak Alko. Kira-kira tugas pertama tadi apa ya Pak Alko? Ya tadi yang hampir sama dengan yang disampaikan Pak Ratno, Pak. Tugas besarnya itu memilih berdasarkan dari topik penelitian kita, memilih atau menyinkronkan dengan 4 domain modul tadi. Kemudian dari situ coba dicari apa namanya pilih dan kenapa metodologi itu kok dipilih? Dan tetapkan referensi yang ada di paper ini. Ya Pak, referensi yang ini Pak, yang kalau misalnya kita milih clustering berarti paper yang 21% itu kita baik, jadi jelas, tidak ada distorsi. Tugas berikutnya, dan harapan saya semoga ini membantu S2 Bapak-Bapak, membantu tesisnya, dan membantu ingat minggu depan kalau Bapak-Bapak ketemu dengan dosen, tujuannya adalah untuk diskusi. Kalau nggak punya bahan diskusi, nggak ngerjakan tugas, saya pastikan kemungkinan Bapak-Bapak nggak akan diskusi. Mungkin saya akan menghitung-hitung saja. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Baik, sebelum saya tutup, saya hitung sampai 5. Ada yang perlu diskusikan? 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang tanyakan? Tidak ada? Saya kangen loh diskusi dengan Bapak-Bapak. Pak Alexius, ada yang diskusikan? Belum ada, Pak. Belum ada. Berarti minggu depan kita diskusi ya Pak Alexius ya? Izin Pak, tugas besarnya dikaitkan dengan yang kemarin Pak, misalnya kayak saya yang berarti kalau saya kaitkan dengan yang 4 modul itu kan yang tugas saya itu
ke student learning performance, Pak. Apakah itu atau memang kita boleh merubah lagi, Pak? Boleh merubah lagi, karena penelitian itu Bapak nyari laptop, awalannya kepingin Asus, tiba-tiba jalan-jalan berubah kok lebih bagus Lenovo, boleh kan kayak gitu. Mangga, gitu. Silahkan, dan tolong perhatikan kemanfaatan Bapak-Bapak untuk tesis, untuk karir Bapak-Bapak. Ada pertanyaan kan? Baik. Tolong dikumpul ke grup WA hari Kamis untuk memastikan saya punya bahan diskusi dengan Bapak-Bapak. Saya hitung sampai 100, kalau nggak ada berarti cukupkan pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan. 1, 2, 95, 99, 100. Baik, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok bobok ya, bobok yuk. Terima kasih Pak.